الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا وقدوتنا ورسولنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ودعاته ومن جهد في سبيل الله إلى يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. وبعد. Jamaah sekalian, azanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, setelah sholat zuhur berjamaah kita bisa melanjutkan mempelajari ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kali ini tema yang akan kita angkat tentang kenapa sholatku sia-sia. Dan semoga apa yang tadi kita lakukan, sholat zuhur kita, tidak termasuk yang sia-sia. Apa yang dimaksud sia-sia dalam pembahasan kita? Yaitu seperti yang Allah gambarkan dalam surat Al-Furqan ayat ke-23. Wa qadimna ila ma'amilu min amal faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami akan pertontonkan kepada mereka amal-amal soleh mereka. Jadi di akhirat nanti seluruh amal soleh kita akan diberitahu kepada kita di hadapan kita, sholatnya, zakatnya, semua. Faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami jadikan amal-amal tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Maksudnya apa debu yang berterbangan? Tidak ada jejak, tidak ada sisa, tidak ada bekas untuk si pelakunya. Bapak Ibu sekalian, pembahasan tentang sholat. Biasanya yang dibahas adalah tentang apa rukunnya, apa syaratnya, apa sunnahnya, apa wajibnya. Supaya sholat kita eksis, sah secara fikih. Namun pembahasan bagaimana sholat itu tetap eksis menemani kita sebagai amal soleh sampai akhirat nanti, saya lihat relatif jarang dibahas. Supaya itu sholat masih menjadi teman kita. Dan ternyata di dalam hadis Nabi SAW dipaparkan oleh Rasulullah SAW berbagai macam sebab sia-sianya sholat seorang muslim. Padahal kita tahu sholat inilah nanti yang membuat beruntung atau meruginya manusia. Sebagaimana hadis Abu Daud, idza sholahat, jika bagus sholatnya, faqad aflah wa anjah, maka dia telah beruntung dan selamat. Wa idza fasadat, kalau jelek sholatnya, faqad khaba wa khasira, maka dia telah merugi dan menyesal. Paling tidak pada pertemuan kali ini, semoga waktunya cukup, ya kita akan bahas kurang lebih ada 7 golongan manusia yang sia-sia sholatnya. Yang pertama, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Man ata arrafan, thumma sa'alahu an syai'in." Siapa yang mendatangi arrafan. Apa arrafan? Imam An-Nawawi mengatakan al-kuhan. Kuhan artinya dukun. Mendatangi peramal. Mendatangi paranormal. Summa sa'alahu an syai'in. Lalu berdiskusi, bertanya, berkonsultasi kepada si peramal itu. Biasanya yang ditanyain itu kalau nggak jodoh, karir di kantor, atau kalau lagi jual rumah, di rumah kapan lakunya, kan gitu. Yang disodorin fotonya, di foto saya, kira-kira gimana karir saya. Lalu dijawab sama dukunnya, ini berat Pak, ini madesu. Apa madesu? Masa depan, surat. Dan dia percaya,
Dia percaya, dia yakin dengan apa yang dikatakan oleh arrafan tersebut, oleh dukun tersebut. Apa kata Nabi? Lam tuqbal lahu shalah. Tidak diterima salatnya arba'ina lailah, 40 hari 40 malam. Sia-sia. Secara fikih sah apa yang dia lakukan salatnya. Selama salat tersebut terpenuhi syarat rukun sah. Tapi bukan itu yang dianggap sia-sia. Yaitu nilainya tidak ada sama sekali. Terhapus. Kalau bahasa Imam Nawawi, laisa lahu thawab. Tidak ada baginya nilai sama sekali atas sholatnya itu kalau dia tadi percaya dengan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut. Berapa hari tadi? 40 hari 40 malam. 40 kali 5. 200 waktu sholatnya sia-sia. Lalu apa yang harus dia lakukan? Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan yang wajib bagi orang itu adalah bukan mengqadha salatnya, karena salatnya tetap sah. Tetapi yang wajib bagi dia adalah tobat. Bagaimana cara tobatnya? Beliau rahimahullah menambahkan di dalam kitabnya yang lain. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada bab berjudul Babut Taubah. Beliau mengatakan kesalahan manusia ada dua model. Ada kesalahan yang tata'allaqu bihaqqillah, ada tata'allaqu bihaqqil adami. Ada kesalahan yang terkait dengan hak Allah, seperti sholat barusan. Ada kesalahan yang terkait hak manusia. Untuk kesalahan yang terkait hak Allah, maka taubatnya ada 3 etape, 3 syarat. Yang pertama, ayyukli'a anil maksiyah. Dia tinggalkan maksiat tersebut. Dalam konteks barusan, jangan lagi memanfaatkan jasa perdukunan. Jangan lagi nanya-nanya kepada mereka apapun keperluannya. Oh, saya nggak datang, Pak. Saya pakai WA. Sama. Ya, walaupun di hadis bunyinya ata arrafan mendatangi peramal, kita tidak letterlock memahaminya. Walaupun nggak pakai datang, zaman sekarang bisa pakai WA, pakai telepon, sama. Itu sama-sama memanfaatkan jasa mereka. Maka yang pertama, tinggalkan. Yang kedua, fayan dumulahu, yaitu nyesel. Muncul penyesalan dalam diri dia, kenapa dulu begitu? Kenapa masih percaya? Apalagi zaman remaja, bukan majalah yang dibuka adalah zodiak dulu. Ya, mau Gemini, mau Sagittarius apa gitu. Ya biasanya apa tuh? Kesehatan, ya, jodoh, wah macam-macam. Percaya, hati-hati tadi 40 hari sholatnya nggak diterima. Baik, itu yang kedua, nyesel. Yang ketiga, yaitu dia bertekad, ayat zuma, dia bertekad, berazam, Allah yauda ilaiha abadan. Selamanya tidak lagi mengulanginya. Ini 3 syarat yang disampaikan oleh Imam Nawawi kalau kesalahan kita terkait dengan hak Allah, contohnya sholat barusan. Kalau kesalahan terkait hak manusia, maka syaratnya tambahin 1 lagi. Ada 4 syarat. 3 syarat yang pertama yang barusan. Syarat yang keempat adalah kata Imam Nawawi wa in kana malan, kalau kesalahan yang terkait dengan harta, faraddahu ilaih. Pulangkan itu harta, balikin itu harta ke sepemiliknya. Misal, mungkin di antara Bapak Ibu dulu pernah minjem barang, ya baru ingat setelah bertahun-tahun ini barang bukan punya kita. Nggak cukup istighfar, nggak cukup misalnya sekedar sholat sunnah taubat, tapi harus dipulangi. Karena Rasul mengatakan, man kana lahu daina, orang yang punya utang, yang punya pinjaman dan belum dibalikin. Walam yanwi ayyadiyahu ala sahibi, dan dia tidak pernah berniat untuk mengembalikan kepada sahabatnya itu. Nggak ada niat pengen mulangin. Minjam, tapi nggak ada niat pengen mulangin. Mohon maaf, kan ada orang minjem duit begitu. Begitu minjem mukanya kayak Hello Kitty, pas ditagih kayak singa. Ya, galakan dia begitu. Apa kata Rasul? Fahuwa sarikun, maka itu orang pencuri. Walaupun di atas hitam di atas putihnya minjem, ada materainya, ada saksinya, ini utang piutang, tapi dia tidak mau berniat ingin memulangkan. Nabi katakan dalam hadis Imam Al-Bazzar dengan sanad yang sahih, Rasul katakan fahuwa sarikun, ini pencuri. Maka nggak cukup minta maaf, kembalikan haknya. Ini kalau terkait harta.
Namun kalau terkait dengan lisan, seperti ghibah, fitnah, kata Imam Nawawi, maka istahallahu wa talaba afwa minhu. Minta dihalalkan, minta diridhoi, minta maaf ke orang. Ingat nggak dulu waktu zaman kita masih SMA? Yang mana ya? Dulu waktu lu difitnah gini gini gini, oh iya ya Allah, gue sedih banget tuh. Kenapa emang? Kalau ingat lagi, lu tahu nggak siapa yang fitnah? Nggak tahu. Maafin gua ya, gua orangnya. Ya, kalau Bapak minta dengan resikonya, dia minta maaf dengan resikonya. Walaupun bisa jadi setelah itu kawannya ini malah kesal kan. Oh, ternyata oh itu orangnya. Ya, ada juga yang simpen dulu sampai dia siap untuk menerima fakta bahwa yang menyebarkan adalah kita misalnya. Baik ya mas sekalian, itu kata Imam Nawawi rahimahullah tentang taubat barusan. Kembali ke tadi. Bahwasanya para orang yang datang ke peramal tadi, maka sholatnya tertolak 40 hari 40 malam. Nah, Bapak Ibu sekalian, zaman sekarang, zaman di mana Rasulullah memprediksi akan datang zamannya sesuatu yang mohon maaf, yang haram-haram, dinamakan bukan namanya. Termasuk masalah perdukunan ini, kadang dibungkus dengan istilah yang nampaknya islami. Ya, walaupun itu dukun, tapi menggunakan istilah ustadz, kan ada juga. Ya, orang pintar. Ya, apalagi tadi kita sebut apa? Peramal, cenayang, paranormal itu adalah bungkus. Dulu Rasul mengatakan, saya ala ummati akan datang zamannya kepada umatku, ya yastahilun al khamra, mereka menghalalkan minuman keras, wa yusammunahu bighairi ismih. Mereka akan menamakannya dengan bukan namanya. Menghalalkan minuman keras, lalu kemudian dinamakan dengan bukan namanya. Ya, minuman keras dinamakan jamu kuat, suplemen. Padahal ujung-ujungnya teler juga. Ya, mohon maaf, suap, sogokan, riswah. Dinamakan dengan apa? Hah? Uang koordinasi. Cakep banget namanya. Uang koordinasi. Atau apalagi? Mungkin uang, apalagi? Hah? Operasional. Ya, kalau misal. Nah, padahal substansinya sama. Apa sih riswah itu? Mayuton nas liihqaqil batil wa ibtalil haq. Pemberian manusia kepada manusia dalam rangka meluruskan tujuan dengan cara membatilkan yang hak dan menghakkan yang batil. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Yang kagak lulus jadi lulus, yang harusnya lulus jadi kesingkir gara-gara duit. Ya walaupun dinamakan dengan nama yang baik-baik, padahal substansinya adalah riswah. Termasuk yang barusan, dukun dinamakan dengan orang pintar, kiai malah begitu. Baik, malah ada juga yang membungkusnya begini. Ya, misal datang pasiennya, Pak, saya kena penyakit pinggang, pegel, udah puluhan tahun. Oh, nih Bu, obatnya. Apa obatnya? Nih, apa misal kembang 7 rupa, tanah 7 kecamatan, itu capek nyarinya itu. Ya. Plus, nah plusnya ini supaya ada kesan ini rukyah syariah. Di titik barusan kembang 7 rupa, ayam cemani, itu ayam cemani yang hitam tuh. Ya, kembang 7 rupa, ayam cemani, tanah 7 kecamatan. Di titik itu orang tahu ini dukun. Tapi supaya enggak nampak perdukunannya, dia mengatakan, oh jangan lupa ya baca Al-Fatihah 1000 kali. Ya, itu pegal pindah, nggak dipinggang ke mulut pindahnya. Baik ya mas kalian, inilah hati-hati zaman dimana yang Rasul prediksi hal-hal yang haram dinamakan bukan dengan namanya. Ini golongan yang pertama, sholat tertolak, orang yang percaya dengan perdukunan. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, Al-Baghawi juga mengatakan hasan. Ya, bahwasanya Rasul mengatakan man syaribal khamra, siapa yang meminum minuman keras. Di hadis ini nggak disebut mabok, nggak ada kata-kata mabok. Pokoknya sekedar minum. Ini harus kita garis bawahi karena begini, ada orang yang mengatakan khamr itu haram kalau sampai mabok. Kalau nggak sampai mabok nggak apa-apa.
Nah, kalau logikanya seperti itu, besok-besok nanti ada orang mengatakan, oh kalau gitu judi itu haram kalau kalah, kalau menang berkah. Ini kan gawat. Ya, zina itu haram kalau sampai hamil, kalau nggak hamil nggak apa-apa. Itu kalau dikiaskan dengan itu. Padahal di hadis tadi nggak nyebut mabuk, hanya menyebut pokoknya dia minum. Man syaribal khamra, siapa yang meminum minuman keras, Rasul katakan, lam tuqbal lahu shalah arba'ina sobahan. Allah tidak akan terima sholatnya 40 hari 40 malam. Mirip dengan hadis barusan. Cuman bedanya kalau yang tadi menyebutkan arba'ina lailah, ini arba'ina sobahan, 40 hari 40 malam. Sama terjemahannya. Kemudian wa intaba, kalau seandainya dia tobat, habis minum dia tobat, taballahu alaihi, Allah terima tobatnya. Namun kata Rasulullah, wa in ada rabi'ah, kalau diulangi sampai 4 kali, minum, tobat, Allah terima tobatnya. Minum lagi, tobat lagi, Allah terima tobatnya. Minum lagi, tobat lagi, Allah terima tobatnya. Ketiga. Nah, begitu yang keempat, kata Nabi, wa in ada rabi'ah, diulangi yang keempat kalinya, ya, wa in taba, dan kalau dia tobat, lam yatubilahu alaih, Allah tidak terima tobatnya. Kenapa? Dengan yang keempat kok nggak diterima? Ternyata ada penjelasan para ulama. Misal dalam kitab Tuhfah Al-Ahwabi, Syekh Abdurrahman Al-Mubarakafuri, bahwasanya maksudnya itu orang bukan benar-benar pengen tobat. Dia sedang mempermainkan tobat. Jadi angka 4 itu bukan angka patokan maksimal bolehnya tobat, berarti cuma 3 kali. Enggak. Karena di dalam hadis yang lain, hadis Imam Muslim juga, Rasul mengatakan, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih akthar min 70 marrah. Aku bertobat dan beristighfar kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Lihat, Nabi mengatakan, aku beristighfar dan bertobat sehari lebih dari 70 kali. Tadi kok cuma 3 kali itu udah batasan, 4 kali udah kagak boleh. Maka itu makna yang barusan, itu bukan angka patokan maksimal tobat, tapi itu substansinya adalah orang tersebut bukan benar-benar bertobat, tapi dia sedang bermain-main dengan tobatnya. Maka Allah tidak terima tobatnya. Kemudian di kalimat berikutnya, wa kana haqqan 'alallahi ta'ala ayasqiyahu min tinatil khabal. Dan di akhirat nanti orang yang minum minuman keras tadi, dia akan dikasih minuman yang bernama tinatul khabal, pakai huruf to. Tinatul khabal, apa itu? Rasulullah ditanya, wa ma tinatul khabal, apa itu tinatul khabal? Ada pula yang mengatakan yang ditanya bukan Rasul tetapi perawi hadisnya, itu Ibnu Umar. Apa itu tinatul khabal? Beliau menjawab, yaitu sodidu ahlin nar, yaitu nanah yang keluar dari tubuh para penghuni neraka yang diminumkan kepada mereka. Ini wisata kuliner bagi mereka yang dulu di dunianya meminum minuman keras. Sholatnya ditolak 40 hari 40 malam, minumannya tinatul khabal. Apakah ini saja? Tidak. Di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan dinyatakan sahih oleh Imam Abdurrahman As-Sindi, bahwasanya Rasul mengatakan, nah ini agak lebih lengkap, yaitu man syaribal khamra wasakira, siapa yang meminum minuman keras plus mabok. Kalau tadi nggak pakai mabok tuh, ini minum dan dia mabuk. Wa in mata dakhalan nar, lagi mabuk dia meninggal. Kan ada kan orang mabuk meninggal, ya entah kebanyakan atau salah minum kita nggak tahu, atau salah aplusan obatnya. Ya dulu saya pernah waktu ngajar di daerah Rawabelong, udah lama banget, tahun 2000-an awal, itu ada ABG anak remaja, ya mabok meninggal. Kenapa? Yang dia minum bensin campur obat nyamuk. Ya, ini tukang jamu mana yang pernah bikin kayak gini kan? Dia doang gitu kan. Nah yang kayak begini bukan lagi mabok, ini bunuh diri. Apa kata Rasul di hadis tadi? Wa in mata dakhalan nar, kalau dia mati masuk neraka. Nah jamaah sekalian, sebelum kita lanjut, di dalam konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar, ya selama dia tidak menghalalkan perbuatan dosa besarnya,
Dia masih mengakui itu adalah haram, tapi karena faktor hawa nafsu, karena faktor lalai, atau karena faktor yang lain ikut-ikutan, dia tidak boleh dikatakan telah kafir atau keluar dari Islam. Dia masih muslim. Sehingga makna dari dakhalan nar itu nggak boleh diartikan kekal abadi di neraka, karena dia masih muslim. Silakan nanti dicek dalam surat An-Nisa ayat 48. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi." Allah tidak akan mengampuni orang yang melakukan kesyirikan, mati dalam keadaan syirik. Tapi wa yaghfiru maduna dzalik lima yasha, untuk dosa-dosa selain syirik. Contohnya mabok tadi, itu kan selain syirik. Allah masih ampuni bagi yang dia kehendaki. Apa istilah para ulama? Tahta masyiatillah. Orang tersebut di bawah kuasa, di bawah hak prerogatif Allah. Apakah Allah akan ampuni dia sesuai dengan rahmat rahimnya yang luas? Walaupun dia punya dosa besar, tapi tauhidnya masih ada. Yang gara-gara itu Allah pun memasukkan dia ke surga. Ya, ataukah disiksa dulu sesuai kadar dosanya, ya, bersama naungan keadilan Allah, yang setelah itu barulah dipindahkan ke neraka. Makanya dalam hadis yang lain, hadis Abu Daud juga, bahwasanya nanti di neraka, di surga itu ada mantan-mantan penghuni neraka yang akan dimasukkan. Maka mereka akan dipanggil dengan panggilan Jahannamiyun, alumni neraka Jahannam. Pada ngumpul di situ. Baik, jamaah sekalian, kita lanjut. Rasul mengatakan tadi, man syaribal khamra wa sakira wa in mata dakhalan nar wa in taba taballahu alaihi. Seandainya dia bertobat, Allah terima tobatnya. Mirip dengan hadis sebelumnya. Wa in ada rabi'ah. Kalau seandainya dia ulangi sampai keempat kali, ya sama kayak tadi, wa in taba lam yatubillahu alaihi. Ya, kalau dia bertobat, Allah nggak terima tobatnya. Udah kita bahas barusan tentang makna 4 barusan. Wa kana haqqan 'ala Allah ta'ala ayuskiyahu min radagatil khabal. Dan di akhirat nanti mereka ini akan dituangkan minuman bernama rodagoh al-khabal. Kalau tadi tinatul khabal, kalau ini rodagoh al-khabal. Apa bedanya? Ketika ditanya, Rasul menjawab, rodagoh al-khabal adalah yaitu usorotu ahlin nar, yaitu keringat. Kalau tadi kan nanah, keringat yang keluar dari tubuh para penghuni neraka diminumkan ke mereka. Baik, jemaah sekalian, itu hadis yang kedua, di poin yang kedua. Hadis yang ketiga, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, panjang. Ya, kita kutip yang belakang aja. Ini buat siapa? Buat mereka yang tidak minum minuman keras, tidak minum. Tetapi mereka jadi fasilitator orang minum. Ya, baik berupa yang bikin, yang jual, distributor, apalagi yang nuangin. Dia nggak minum, hanya fasilitator aja. Apa kata Rasul? Ya, man kana saqahu shaghir. Siapa yang menuangi minuman keras ke anak kecil, wa huwa lam ya'rif bi halalihi wa haramihi, dan anak kecil belum paham halal haram, dibohongin. Dek, nih, teh, dibilang teh, padahal khamar. Wa huwa la ya'rif li halalihi wa haramihi, dia nggak tahu itu halal atau haramnya. Wa kana haqqan 'ala Allah ta'ala ayuskinahu min radagatil khabar. Tetap sama, dia mendapatkan rodagoh al-khabal juga, walaupun dia tidak minum. Ini bahayanya kita yang berinteraksi dengan minuman keras. Maka jemaah sekalian, kalau seandainya dulu zaman kita muda, zaman kita ABG, barangkali ya di mulut kita, di perut kita pernah minum minuman keras walaupun sedikit, semoga Allah ampunkan kita. Karena dulu barangkali keislaman kita belum nyampe hati dan jiwa kita, baru sekedar sampai ke KTP kita. Begitu. Baik, ini golongan yang kedua yang sholatnya tertolak, orang yang meminum minuman keras. Kita lanjut. Yang ketiga, untuk yang ketiga sampai yang kelima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikumpulkan dalam satu hadis yang sama, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ya, sanadnya sahih. Rasul mengatakan, "Salafatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Ada 3 kelompok manusia yang sholat mereka tidak melewati kepala mereka walaupun sejengkal. Jadi sholat kita tidak lewat kepala kita walaupun sejengkal. Ini maksudnya apa? Imam Ali Al-Qari dalam kitab Mirqah Al-Mafatih, beliau menjelaskan maksud dari sholatnya nggak lewat kepalanya walaupun sejengkal,
adalah kinayatun an adamil qabul. Itu merupakan bahasa simbol dari tidak diterimanya sholatnya. Karena jangankan ke Allah, kepalanya aja kagak lewat sejengkal itu. Itu bahasa simbolnya. Baik, siapa aja tiga golongan tersebut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merinci. Yang pertama, Abdul Abik hatta yarji. Ini zaman dulu nih, yaitu budak yang lari dari majikannya sampai dia kembali. Kita tahu zaman dulu masih ada perbudakan, mereka dibeli untuk mengabdi di keluarga majikannya. Ini bukannya mengabdi, tapi dia kabur dari majikannya. Kalau dia muslim, dan kalau dia sholat, maka sholatnya itu selama di masa pelariannya tidak diterima. Namun jemaah sekalian, untuk bagian ini kita tidak bisa mengkonversi ke pembantu rumah tangga kita di rumah. Karena mereka para khadimat di rumah itu berbeda dengan para budak. Di zaman Nabi budak ada, pelayan juga ada. Itu dua hal yang berbeda. Nah, jangan sampai mohon maaf Bapak Ibu, kita punya pembantu rumah tangga dari habis lebaran kemarin sampai sekarang belum pulang-pulang. Ya, kita WA, sholat lu tertolak, nggak pulang-pulang kemarin. Ya, lah mereka bukan budak, lain lagi. Baik, jamaah sekalian, itu yang pertama di hadis tadi. Yang kedua, ini buat ibu-ibu. Walaupun nanti buat bapak-bapak juga ada. Ya, siapa mereka? Yang kedua, yaitu imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Seorang istri yang di malam hari tidur nyenyak. Perempuan, istri di malam hari tidur nyenyak. Namun dalam keadaan suaminya belum ridho sama dia. Suaminya masih jengkel, masih marah kepada si istrinya. Sementara si istrinya udah tidur nyenyak, tenang, nggak mau mikirin itu suami lagi marah, dia lagi nggak ada masalah bagi dia. Saya mau tidur. Nah, hati-hati. Nah, yang jadi masalah adalah ini kemarahan suami gara-gara apa? Apakah kemarahan-kemarahan yang masih bisa dinego? Bukan. Jadi nggak sembarangan marah. Bukan misal gara-gara si istri lupa misal mandiin anak. Gimana sih kamu? Ya anak satu aja kamu nggak bisa ngurus. Ya Allah bang, saya lupa belum mandiin. Ini hal manusiawi. Human error kayak gini kan manusiawi. Bukan kesalahan kayak begini. Bukan kemarahan kayak begini. Atau gara-gara seorang suami begitu makan malam istrinya masak rasanya ada yang kurang, suaminya nggak suka. Bukan itu juga. Kamu bikin apaan sih? Surah asem. Surah 3 hari ya? Kan asem juga sama. Ya. Enggak, bukan itu. Terus kesalahan yang gimana yang membuat suaminya marah dan gara-gara itu salah si istri tertolak? Imam Ali Al-Qari dalam kitab yang sama, Al-Bir Al-Mafati itu menyebut ada 3. Yang pertama, wa in kana as-sukhtu li su'i khuluqiha. Yaitu kalau kemarahan si suami gara-gara buruknya akhlak si istri. Buruk akhlak si istri. Suami udah ngasih arahan, udah ngasih nasihat. Dek atau Neng, jangan bergaul lagi ya sama ibu-ibu yang sebelah sana. Kenapa emang bang? Itu banyak ratu gosipnya. Ntar kalau kamu ikut main di situ, ikut-ikutan gosipin orang. Ini nasihat yang baik. Melokalisir supaya gibah itu tidak menjadi budaya istri kita. Ternyata ini nasihat ya tidak dipedulikan oleh istrinya, si istrinya tetap bergaul dengan yang seperti itu. Kecewalah suaminya, kesellah suaminya. Sampai malam hari kekesalan itu masih ada dan istrinya tidur, hati-hati, ini kekesalan kemarahan yang sesuai syariat. Karena betul alasannya. Ada nasihat yang ditolak. Atau yang kedua, kata Ali Al-Qari, wa in kana as-sukhtu li su'i adabiha. Itu kemarahan si suami kalau si istri buruk adabnya. Apa misal dalam adab bergaul dengan lawan jenis. Mohon maaf kan ada ibu-ibu kalau ngobrol sama laki-laki tukang sayur, mamang-mamang. Ya Allah lama banget ngobrolnya. Ya beli kacang panjang seikat doang, 1.000, ngomongnya setengah jam. Tapi suaminya, kalau ngobrol sama suaminya, ketus. Apa ketus? Adanya Judas. Nggak sampai Judas. Ya. Kalau ngomong sama suaminya, ketus. Ya. Ada air nggak buat mandi? Masak sendiri sono, mau saya membantu. Begitu kata istrinya. Sama suaminya ketus. Tapi sama laki-laki yang bukan suaminya, ya Allah lembut banget ngomongnya. Cemburu suaminya, wajib cemburu. Kalau nggak cemburu, dayus jadinya.
Ya, Rasul mengatakan dalam hadis Abu Daud, terkenal ini hadisnya, bahwa la yadkhulul jannata dayyuth. Tidak akan masuk surga laki-laki yang dayuth. Apa yang dayuth? Laki-laki atau suami yang tidak punya rasa cemburu atas maksiat suami istrinya. Baik, ini masalah adab pergaulan misal. Lalu yang ketiga, wa in kana sukhtu li qillati ta'atiha. Kalau kemarahan si suami kepada istri karena sedikit ketaatannya, istrinya kurang taat. Dalam hal apa? Dalam yang baik-baik. Atau atu fi ma'ruf, ketaatan hanya dalam hal yang baik-baik. Kalau yang buruk-buruk jangan ditaati. Neng, ini ada duit 1 juta. Buat apa bang 1 juta? Buat jajan anak-anak minggu ini segini. Terus ini ada sisanya 200, itu buat masjid. Oh ya, katanya keponakan kita belum bayar SPP ya. Mau ditahan tuh ijazahnya. Ini ada tambahan lagi. Itu, pesennya begitu. Kagak ditaatin. Itu uang segitu banyaknya dipakai buat beli daster doang. Misalnya, begitu suaminya pulang kaget, kenapa jadi butik begini rumah? Uang dari mana ini? Uang abangnya kasih kemarin. Marah si suami, kurang taat. Pesennya apa, amanahnya apa, perbuatannya apa, lain. Maka kemarahan ini kemarahan yang logis. Nah, lalu kata Imam Al-Qari, dia tutup dengan kalimat, wa in kana suhtu bi ghairi jurmin fala itsma 'alaiha. Kalau si suami marahnya asal marah, marahnya tanpa sebab, keselnya tanpa alasan, bi ghairi jurmin, tidak ada pelanggaran sama sekali yang dilakukan oleh istri baik-baik saja, fala itsma 'alaiha, istrinya tidak berdosa, justru dosanya adalah suami, karena suami zolim. Karena dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, dia marah kepada sesuatu yang tidak layak untuk dia marah. Karena zolim itu artinya buat usyai ala ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Baik, ini untuk kaum ibu-ibu. Yang ketiga, buat kaum bapak-bapak. Kita nih, para suami, dan juga para pemimpin. Maaf, bapak-bapak yang posisinya termasuk di kantor sebagai pemimpin, kepala ini, kepala itu, ini kena juga hadis ini. Rasul mengatakan yang ketiga, rojulun amma qauman wahum lahu karihun. Seorang laki-laki yang menjadi pemimpin dan kaumnya membenci dia. Pemimpin dibenci warganya, pemimpin dibenci rakyatnya, imam dibenci makmumnya, suami dibenci anak istrinya. Makmum seorang suami, anak istrinya benci. Ya, lalu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menjelaskan, dikutip oleh Imam Tirmidzi. Kata Imam Ahmad, ada 2 sebab seorang pemimpin ditolak sholatnya atau sia-sia sholatnya, walaupun sah secara fikih, tapi nggak punya nilai apapun di sisi Allah. Ada 2 sebab. Ya, yang pertama, jika yang benci mayoritas. Dari sekian banyak warga, dari sekian banyak, dia punya anak banyak misalnya. Ya, istri 1, anak 10 misal. Ya, yang benci mayoritas. Jika yang benci mayoritas, nah itulah yang membuat tertolak sholatnya. Tapi kalau yang benci cuma 1, 2, yang namanya hidup selalu ada orang nggak suka sama kita. Mohon maaf Bapak Ibu, ada nggak Bapak Ibu yang mampu membuat puas seluruh manusia? Tidak. Dari mana dalil apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal ini? Itu dari hadis yang terkenal, mungkin jamaah pernah dengar. Innal ma'a idza kullatain lam yahmilil khabath. Air jika udah 2 kullah, maka najis nggak ngefek. Apa artinya? Air kalau udah begitu banyak, najis jatuh, maka nggak ngefek. Nah, sama, manusia begitu udah banyak orang yang cinta sama dia, ridho sama dia, ada 1, 2 orang benci, nggak ngefek yang begini. Seorang imam, bacaannya bagus, enak, mungkin makmumnya pas lagi sholat, anggaplah ratusan jamaah atau ribuan jamaah, rata-rata senang dengan bacaannya dia. Ada juga 1, 2 orang nggak suka. Nih imam lama banget lagi, begitu. Mana yang dia baca jus-jus pertengahan lagi, gua nggak ada yang tahu apa yang dia baca. Bisa. Jadi walaupun di tengah banyak yang suka, adanya 1, 2 nggak suka. Ini wajar dan maklum, dan manusia nggak bisa bikin ridho seluruh makhluk. Makanya kayak gini kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau yang benci mayoritas, nah itu baru yang kena. Tapi kalau benci cuma sedikit, enggak. Alasan kedua, yaitu alasan kebenciannya apa? Ya, kalau alasan kebenciannya sesuatu antara dia dengan imam ini urusan pribadi, nggak ada kaitan pelanggaran syariat,
itu nggak termasuk. Contoh, ya, warga benci sama pemimpinnya, makmum benci sama imamnya, karena selek pribadi aja. Siapa ya yang terpilih jadi ketua RT kita? Siapa ya yang terpilih jadi ketua RW kita? Si Anu. Lah, kan dia yang punya utang sama saya. Ini urusan pribadi. Ini ranah pribadi. Ya, siapa ya yang nanti jadi imam sholat Jumat kita? Pak Anu. Loh, kok dia? Kan dia itu yang dulu punya utang sama saya. Ini urusan pribadi, nggak termasuk. Tetapi kalau kesalahannya adalah memang salah secara syariat dan logis, siapa ya pemimpin kita? Siapa yang imam sholat kita? Si Anu. Ya Allah, kan dia penjudi. Ah, ini misal, penjudi. Kita nggak suka sama penjudi. Boleh nggak? Boleh nggak suka sama penjudi? Boleh. Nah, yang kayak begini yang sesuai syariat. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau kebenciannya ranah-ranah pribadi itu nggak termasuk. Tapi kalau kebenciannya memang layak untuk dibenci seperti orang yang ahli maksiat, orang fasik, atau orang yang mohon maaf yang akidahnya menyimpang, maka hati-hati sholat mereka ketika jadi imam dibenci oleh makmum karena faktor tadi, dan yang benci juga banyak, itu menjadi sebab tertolak sholatnya. Jadi hadis barusan perlu ada syarahnya, jadi nggak semata-mata dibenci oleh makmum lalu sholatnya ditolak, tapi ada sebab-sebabnya seperti disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Baik, sebelum saya lanjut, masih ingat tadi siapa aja? Udah 5 tuh. Yang pertama siapa? Dukun. Yang kedua, orang minum. Homer. Yang ketiga, budak yang lari dari majikannya. Yang keempat, istri yang tidur nyenyak suaminya dalam keadaan belum tidur. Yang kelima, pemimpin, termasuk para suami, ya, yang dibenci sama kaum. Nah, yang keenam, di hadis yang lain, tambahan dari Imam Ibnu Majah juga, bahwa Rasul mengatakan, wa akhwan mutasoriman, dua orang bersaudara yang bermusuhan, yang putus silaturahim. Apa arti akhwan? Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir menjelaskan akhwan yaitu artinya fi nasabin au fiddin, saudara senasab atau saudara seagama kayak kita nih. Kita saudara senasab. Ya, mohon maaf, saudara seagama. Ya, kita nggak senasab, nggak ada yang sekerabat abang adik, ya kita lain, bapak emak kita kakek kita berbeda, seagama. Ya, atau senasab abang adik misalnya. Nah, putus hubungan, saling boykot, nggak mau tegur sapa, salam nggak dijawab, bahkan kalau ketemu dia nyari gang yang lain. Bahkan mohon maaf, walaupun di acara kajian, acara keislaman, begitu dia masuk di pintu ngelihat, wah si Anu tuh, gue belok ada nyari yang lain, begitu. Bahkan sama kakaknya sendiri di phonebooknya nama kakaknya diganti, setan, misal begitu. Gara-gara apa? Bisa karena faktor pertama, perbedaan dalam menyikapi harta warisan orang tua. Ada nggak yang ribut gara-gara itu? Ada. Bahkan sampai lapor-laporan ke polisi. Ada pula, mohon maaf, kalau saudara seagama seperti kita ini, yang satu grup WA, bisa bubar itu grup gara-gara pilpres. Kan pernah ngalamin kita. Ya, yang mau 2019, mau yang 2024, atau mungkin 2014 dulu juga begitu. Bahkan juga ada grup WA DKM, masjid. Bisa bikin grup tandingan gara-gara beda pilihan partai atau beda pilihan presiden. Ribut hanya gara-gara itu. Baik, jamaah sekalian, ini ya putus. Baik, apa arti mutasoriman? Akhwan mutasoriman. Mutasoriman kata Al-Munawi, mutakotian mutahajiron. Memboikot dan mendiamkan. Ya. Jadi betul-betul didiamin. Lebih dari 3 hari haram. Rasul mengatakan, la uhillu li ahadin. Aku tidak halalkan bagi seorang pun ayah jura akhahu fawqa thalathi layalin. Mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, jamaah sekalian, gimana kalau kasusnya begini? Kita nggak cuek, kita nggak diem, kita udah membuka komunikasi, kita udah negor, kita udah salam, kita udah japri WA, dianya yang memang nggak nanggepin, nggak respon, salam kita nggak dijawab, ketemu di jalan pun kita nyoba sehat, melengos dia, ya kita mau salamin, kagak mau, seakan-akan dia nggak ngeliat kita, padahal ngeliat. Ini gimana? Apakah kita masih kena hadis tadi? Tidak. Karena kita udah mulai melakukan islah, tapi yang diislahi, yang didamaikan, nggak mau. Maka hadis tadi berlaku buat dia. Karena dia masih bersikap memutuskan saudaranya.
Baik, ya mas kalian, itu yang ke-5 apa 6? 6 ya. Yang terakhir kita sampai 7, yaitu dalam hadis Imam Tirmidzi juga. Rasul mengatakan, ini khusus buat bapak-bapak, kaum laki-laki. Nabi mengatakan, man sami'an nida, siapa yang mendengarkan an-nida itu azan, seruan, maksudnya azan. Wa sholatuhu fi baitihi bi ghairi udhrin. Tetapi dia sholatnya di rumah tanpa adanya udur, tanpa adanya alasan. Ya, apa udur yang dimaksud? Ibnu Abbas menjawab dalam riwayat Imam Baihaqi, yaitu marot itu sakit, udur, dan juga khauf, khauf itu takut, rasa takut, takut bencana, takut karena musuh, peperangan, termasuk juga, mohon maaf, di hadis At-Tabrani, takut ditagih utang, itu juga salah satu udur tidak sholat berjamaah. Ya, itu bisa dicek di beberapa kitab fikih dan juga hadis. Ada sahabat Nabi nggak sholat Jumat. Ya, Nabi nyariin mana si fulan kok nggak sholat Jumat. Nah, selesai sholat Jumat, bubar, ketemu. Kamu kemana tadi? Nggak ada sholat Jumat. Jawaban dia adalah, saya takut ya Rasul, saya punya utang sama si fulan, saya khawatir ditagih. Ya, reaksi Nabi nggak marah. Reaksi Nabi nggak menyalahkan. Maka reaksi Nabi yang diam saja, atau sunnah takririyah istilahnya, ini menunjukkan dan menjadi dalil buat para ulama, rasa takut itu juga termasuk takut ditagih utang. Gitu. Tapi tolong, mohon maaf, yang punya utang jangan, loh, gue punya dalil nih jadinya, masa ke masjid. Baik, kembali ke tadi. Jadi, bighairi udhrin, tanpa udur dia milih sholatnya di rumah, gak mau ke masjid. Apa kata Rasul? Fala sholat lahu, tidak ada sholat baginya. Nah, jamaah sekalian, ada sedikit perbedaan pendapat para ulama. Kalau poin 1 sampai poin 6 tadi tidak ada khilafiyah, tidak ada. Tapi untuk poin yang terakhir ini, ketujuh ini, mereka berbeda pendapat tentang apa makna fala sholat lahu, tidak ada sholat baginya. Yang pertama, pendapat Imam Sa'id bin Al-Musayyab, yang dijuluki Sayyidut Tabi'in, pimpinannya para tabi'in. Beliau mengatakan bahwasanya orang tersebut sholatnya tidak sah. Jadi bukan sekedar enggak diterima, tidak sah. Karena bagi beliau, dan yang sependapat dengan beliau, seperti Imam Ibnu Taimiyah, bahwa makna sholat lahu, tidak ada sholat baginya, berarti secara eksplisit itu orang sholatnya memang tidak eksis alias tidak sah. Jadi bagi mereka berarti sholat berjamaah itu apa? Rukun sholat. Ya, ini buat laki-laki. Yang kedua, ada yang memaknai fala sholat lahu itu artinya adalah sholat tersebut tetap sah. Hanya saja itu orang berdosa karena dia meninggalkan kewajiban. Karena berjamaah buat kaum laki-laki itu wajib. Pendapat siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu Imam Ibnul Mundir dari kalangan mazhab Syafi'i. Lalu Imam Ibnu Hazm di mazhab Zahiri. Ya, mereka mengatakan buat kaum laki-laki kalau lagi nggak ada udzur, nggak sakit, nggak safar, nggak hujan lebat, dan seterusnya, apalagi udzur yang lain. Mohon maaf, perut mules itu juga udzur. Perut mules udzur. Makanan tersedia itu juga udzur. Kalau nggak salah ini pernah kita bahas waktu kita kajian hari Rabu atau Kamis dulu waktu di masjid. Ya, Nabi mengatakan la sholat bihadrati ta'am. Jangan sholat dalam keadaan makanan terlanjur tersedia. Nabi udah bilang begitu. Alias makruh kalau kita ya sholat dalam keadaan makanan terlanjur tersedia di hadapan kita. Makan dulu, baru kemudian sholat. Itu udurnya. Nah, ceritanya ini orang nggak ada udur, dia milih sholat di rumah. Ya, kata kelompok kedua, sholatnya tetap sah, tapi dia berdosa meninggalkan kewajiban. Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lain-lain. Yang ketiga, yang mengatakan bahwa maksud fala sholatallahu itu hanya sekedar adamul kamal, hilang kesempurnaan saja. Hilang kesempurnaan saja. Sholatnya tetap sah, pahalanya tetap dapat, ya, hanya kurang sempurna. Baik, siapa mereka? Ini pendapat umumnya para fuqaha Hanafi, Maliki, dan Syafi'iyah. Sementara Imam Syafi'i sendiri mengatakan fardu kifayah. Baik, dari mana dalil kelompok yang ketiga ini? Yaitu dalilnya dari hadis yang terkenal yang bapak-bapak ibu-ibu juga sering dengar, yaitu sholatul jamaah
khairun min sholatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama dibanding salat sendiri berapa? 27 derajat. Maka kata mereka, ini tanda sholat sendiri masih dihitung. Sholat sendiri masih dianggap sah. Hanya saja nilainya berapa? 1/27. Kalau seandainya sholat sendiri dianggap nggak sah atau berdosa, nggak mungkin dijadikan pembanding bagi sholat berjamaah. Itu alasan kelompok yang ketiga, dan ternyata ini alasan mayoritas. Baik, jemaah sekalian, ini di antara deretan kelompok manusia yang sholatnya sia-sia, dalam arti ya terhapus nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas bukan dalam rangka mencari siapa di antara mereka yang kayak begitu, tapi lebih pada untuk diri sendiri supaya kita nggak termasuk di dalamnya. Barangkali ada tanya jawab, silakan kalau emang ada. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan jamaah kalau emang ada. Ada? Ya, cukup. Cukup. Baik, kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amaka kafiru mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa jami'a ibadatina ya mujib as-sa'ilin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات رب اغفر لنا وللمؤمنين